Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliuddin Ridho dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan tentang teologi Islam. Penyimpangan teologi Islam. Secara garis besar, masalah-masalah yang bertentangan dengan tauhid adalah kekafiran, kesyirikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Kafir memang mempercayai banyak arti. Yang dimaksud kafir dalam pembahasan ini adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, baik orang tersebut bertuhan lain selain Allah maupun tidak bertuhan sama sekali. Menurut pendekatan istilah, kafir itu dibagi kepada 4 macam, yaitu 1. Kafir ilahiyat. Kafir ilahiyat disebut juga kafir mulhid, artinya adalah menolak kebenaran adanya Tuhan. 2. Kafir nubuat. Kafir nubuat artinya menolak kebenaran atau tidak mengakui nabi dan rasul-rasul Allah. 3. Kafir perintah. Kafir perintah artinya adalah menolak melaksanakan atau dengan kata lain tidak mematuhi perintah Allah. 4. Kafir nikmat. Kafir nikmat adalah sikap menolak bahwa nikmat dan rezeki yang dimilikinya merupakan pemberian Allah, tetapi diyakini mutlak sebagai hasil kerjanya atau hasil kepintarannya. Mereka ini meyakini adanya Allah, meyakini kitabillah dan Rasulullah. Terkadang juga mereka beribadah kepada Allah. 2. Syirik. Syirik adalah kebalikan lawan kata dari tauhid. Jika tauhid merupakan pengesaan Allah dalam pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan, maka syirik adalah menyekutukan Allah atau mengakui banyak tauhid. Syirik dapat dibagi kepada 2 macam, yaitu syirik yang nyata dan syirik yang tersembunyi. Syirik nyata misalnya apabila orang tersebut beribadah bukan kepada Allah tetapi kepada kekuatan lain atau melakukan keramat, kuburan, patung, pohon rindang, dan lain sebagainya. Sedangkan syirik tersembunyi apabila melakukan sesuatu perbuatan ibadah tapi niatnya dalam hati hanyalah karena ingin pamer atau riya. Jadi syirik adalah suatu perbuatan yang benar-benar menyalahi tauhid. Karena itu Allah menegaskan bahwa dosa yang tidak terampuninya olehnya adalah dosa akibat perbuatan syirik. Syirik adalah orang yang menyekutukan Allah. Pada dasarnya orang syirik memiliki kepercayaan akan adanya Allah, tetapi dicampur baurkan dengan kepercayaan kepada selain Allah, kepada yang lain, sehingga tidak sepenuhnya mempercayai keesaan dan kemahakuasaan Allah. Tiga, murtad. Murtad adalah istilah yang diberikan untuk menyebut orang yang keluar dari Islam. Pada mulanya orang ini beriman kepada Allah dan merupakan muslim, tetapi kemudian ia meninggalkan keimanannya untuk selanjutnya beriman kepada selain Allah atau tidak beriman sama sekali. Bedanya dengan kafir, kalau orang kafir memang sejak mulanya tidak beriman kepada Allah, sedangkan murtad sebelumnya beriman kepada Allah tetapi kemudian keluar dari iman itu. Apabila seorang muslim menjadi murtad, segala amal ibadah dan kebaikannya di dunia tidak diperhitungkan lagi di akhirat. Semuanya gugur akibat kemurtadannya itu. Murtad adalah yang digunakan untuk menyebut orang yang keluar dari Islam. Pada mulanya orang seperti ini beriman kepada Allah dan ia seorang muslim. Kemudian ia meninggalkan keimanannya untuk selanjutnya beriman kepada yang lain atau tidak beriman sama sekali. Bedanya dengan kafir, kalau kafir memang sejak awal tidak beriman kepada Allah, sedangkan murtad sebelumnya beriman kemudian keluar dari iman itu.
Apabila seorang muslim menjadi murtad, segala amal baik yang dilakukannya di dunia tidak diperhitungkan lagi di hari akhirat. Semuanya gugur akibat kemurtadan itu. 4. Munafik. Munafik adalah orang yang lahiriahnya menempatkan sesuatu, ucapan, perbuatan, atau sikap yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ada juga yang mendefinisikan munafik yaitu orang yang melahirkan keimanan dengan mulutnya tetapi ingkar dalam hatinya, atau orang yang lahiriahnya menyatakan dirinya muslim sedangkan hatinya tidak sesuai lahiriahnya. Jelasnya munafik adalah orang yang tidak menjadi pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan sebagai suatu kesatuan dalam mengesahkan Allah. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari orang munafik tersebut mungkin akan mengaku beriman kepada Allah, bahkan dalam hal-hal tertentu nampak seperti berbuat atau bertindak seolah-olah beribadah kepada Allah, tetapi hatinya sesungguhnya bahwa perbuatan itu dilakukan bukan untuk mengesahkan Allah, bukan untuk mengabdi kepada Allah, tetapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti ingin pamer kekayaan atau supaya dipuji halayak ramai atau untuk ingin menjadi orang terkenal. Orang munafik ini baik dari segi normal apabila dari sudut pandangan agama Islam sangatlah hina baik dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Munafik adalah sebutan bagi orang yang lahiriah beragama Islam, tetapi jiwa atau batinnya tidak beriman. Secara lahir ia mengaku beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, bahkan dalam hal tertentu nampak seperti berbuat dan bertindak untuk kepentingan Islam, tetapi hatinya tidak beriman. Munafik tidak sama dengan murtad. Kalau murtad sebelumnya beriman kemudian keluar dari iman itu secara jelas, sedangkan munafik itu tidak, mengaku beriman sebenarnya tidak beriman, namun ketidakberimannya sulit diketahui sebab tersimpan di dalam hati. Untuk mengetahui seseorang munafik atau tidak dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya yang merugikan atau bertentangan dengan Islam. Orang munafik baik dari segi moral apalagi dipandang dari sudut agama sangat hina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.